Salam tanam berduri dari sebuah kebun yang beberapa bulan yang lalu kita mulai perawatannya. Hari ini kita mau melihat kondisi kebunnya yang sudah mulai dipanen. Jadi kebun ini 2 bulan yang lalu kita mulai lakukan perawatan, mulai dari rintis dan dilanjutkan dengan penyemprotan. Saat ini kondisi kebun sudah mulai nampak pohon sawitnya ya. Jadi tempo hari itu tidak nampak karena semak belukarnya sangat tinggi, dan ini sekarang sudah kita semprot rumputnya dan saat ini masuk waktu panen. Oke, kita lihat kondisi kebun saat ini bagaimana perkembangannya, karena nanti setelah kita panen ini akan kita lanjut dengan pemupukan. Sudah mulai mengering ya, rumput-rumputnya yang kemarin sangat tebal sekarang sudah kering seperti ini. Ini sudah kita lakukan penyemprotan dan tidak ada lagi pohon kayu yang hidup. Ini bekas tunggul kayu yang seperti ini. Ini sudah kering ya, dan ini sekarang kondisinya seperti ini. Jadi untuk kelapa sawit yang bertahun-tahun tidak dirawat, apabila kita mulai lagi perawatan, itu akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Ini kondisi sawit kita hari ini, seperti ini kondisinya. Ini salah satu pohon yang sudah di pruning, dibersihkan. Saat ini di pohon ini masih tersisa 2 buah yang muda ya. Jadi ini harapan kita untuk mendapatkan panen TBS yang baik hanya dari buah yang ada ini. Kemudian untuk berikutnya di atasnya itu sudah muncul bunga jantan seperti ini. Ini bunga jantannya sudah muncul di atas, dan ini ada satu tandan yang kemarin tidak sempat dipanen dan sekarang sudah mengering seperti ini. Untuk kondisi pohon berikutnya yang di sebelah sini, ini buah-buah yang sudah masak kemarin tidak sempat dipanen, jadi ini sekarang mengering di pohon. Ini kemarin sangat banyak sekali buah-buah yang tidak bisa dimanfaatkan atau dipanen karena sudah mengering seperti ini. Ini bekas buah yang sudah membusuk dan jatuh di pokok tanaman. Jadi nanti perawatan berikutnya kita akan garuk piringan ini. Kemudian kita taburkan pupuk sebanyak 2 kg. Targetnya kita gunakan NPK 12, 12, 17. Di pohon ini pun juga di bagian atas itu muncul bunga-bunga jantan. Jadi harapan untuk mendapatkan panen yang maksimal untuk kebun-kebun kelapa sawit yang terbengkalai selama 3 tahun dengan umur tanaman yang baru 6 tahun seperti ini akan sulit sekali atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, kita lihat yang di pinggir jalan ini seperti apa kondisinya. Ya, jadi ini pun sama ya. Jadi kondisinya meskipun sudah kita bersihkan, namun karena kemarin 3 tahun yang lalu itu tidak ada perawatan sehingga kondisi pohonnya seperti ini. Jadi masa perawatan kelapa sawit untuk menghasilkan buah itu memakan waktu lebih daripada setahun ya. Untuk memulihkan kembali kondisi kebun ini menjadi normal itu dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Itu taksiran kami. Pohonnya nampak seperti ini. Jadi daun-daunnya nampak hijau ya, kontras memang dengan rumputnya. Jadi tempo hari rumput ini begitu hijau tebal sehingga pohonnya tidak nampak. Jadi ini sudah dipanen hari ini ya. Ini hasil panennya. Ini TBS-nya masih kecil. Ini baru di angka sekitar 5 kilo ya PBJR-nya. Jadi berat janjangnya baru di sekitar 5 kilo. Jadi kondisi pohonnya seperti ini yang bisa kita lihat.
Oke, kita lihat di bagian sana yang sedang dipanen seperti apa bentuk pohonnya. Di bagian mana yang dipanen? Baru sini? Oh, ya. Jadi ini lokasinya. Jadi luas lahannya sekitar 3,5 hektar ya, atau 4 hektar kurang ini. Kemarin sekitar 400 sekian pohon ya jumlah pohonnya. Jadi saat ini pemanennya sedang melaksanakan panen di kebun ini. Jadi ini proses pengumpulannya dipikul seperti ini. Sedikit-sedikit dipikul ya. Jadi dari bawah pohon sana dibawa naik ke sini, ke akses jalannya sini ya. Dikumpul. Jadi ini pohonnya yang dipanen. Ini baru berumur sekitar 5 tahun ya. 4 atau 5 tahun yang di sebelah sini. Dan ini memang kemarin terlambat kita perawatannya sehingga buah-buah yang ada di pohon ini membusuk semua karena panennya terlambat. Hari ini kita panen dan ini hasil TBS yang berhasil kita petik dari pohon ini sebesar ini. Ini baru mencapai BJR di angka 5 kilo maksimal ya, 4 atau 5 kilo yang kita bisa petik hari ini. Oke, kita cari pemanennya. Bagaimana proses panennya? Ini masih ada beberapa tandan ya yang tersisa di sini. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus tumbuh bunga-bunga yang menghasilkan buah seperti ini. Jadi biaya perawatan yang kita keluarkan untuk kebun ini bisa segera pulih. Karena ini kemarin cukup besar biaya rintis, biaya penyemprotan, dan sekarang ini kita akan masukkan pemupukan. Lewat ya. Nanti diulangi lagi. Nah, ngumpul buah kah? Hah? Ngumpul buah nih? Iya. Oh ya sudah. Jadi nanti ini diulang lagi nih. Iya. Racunnya masih ada? Racunnya masih ada racun? Iya masih. Masih ya? Masih yang ada ya? 5 liter. Oh iya, disimpan aja. Nanti kita semprot lagi yang terlewat seperti ini. Baris aja ini. Iya. Ini ada pohonnya juga satu ini. Oh iya. Ditebang aja nanti kalian. Jadi ini kelewatan ya. Maksudnya terlewat penyemprotannya. Kondisi awal gulma seperti ini. Jadi banyak gulma pakis seperti ini dan gulma kayu-kayuan yang seperti ini. Ini kondisi awal di kebun ini. Banyak gak bang buahnya bang? Ya lumayan Pak. Oh iya. Ini banyak pohon yang belum ditebang nih. Iya tinggal yang ini kemarin Pak. Oh. Yang luka disemprot. Kelewatan ini, tidak kelihatan. Ya sudah nanti di anu. Terlanjur busuk tuh. Banyak berondol bang. Iya Pak. Ini ada satu buah ya yang berhasil dipanen. Atau masih ada lagi ya? Satu aja? Satu aja. Oh. Nah, sudah kelewat masak ya. Lewat masak. Hancur. Ini ada 2 tandan yang berhasil dipetik. Yang satu tandan ini sudah lewat masak, sudah busuk, tidak bisa lagi diambil. Ini kondisi TBS yang ada. Ini jenisnya Tenera ya. Ini nampaknya ada satu pohon yang masih bagus buahnya. Jadi ada 3 buah yang nampak masak di barisan ini. Satu.
Mudah Bang ya? Ya. Mudah mengeluarkan buahnya, tidak kejepit. Iya, ada juga yang susah. Ada juga susah. Susah. Ya, ini ada 3 buah ya yang berhasil dipanen di kebun ini, di pohon ini. Jadi yang di sebelah sini agak kecil, batangnya masih pendek. Namun ini sepertinya yang paling bagus ya. Kalau kondisi masih seperti ini pertumbuhan buahnya masih normal, jadi tidak terlambat. Nanti ini masih nampak di sini bunga-bunga yang muncul adalah masih bunga buah untuk yang di atas-atas ini. Jadi untuk perawatan kebun ini sudah hampir tuntas. Ini sudah banyak yang sudah mengering rumputnya, dan ini sekarang kita tinggal panen dan panen. Nah, ini seperti ini buahnya. Mudah-mudahan ini bibitnya bagus ya. Jadi buahnya nanti bisa cepat pulih dan menghasilkan panen yang banyak. Tapi kalau kita lihat sekilas seperti ini sepertinya tenera juga. Jadi kalau makin tinggi persentase tenera, harapan kita panennya akan bagus. Karena buah-buahnya ini akan makin banyak. Untuk yang di atas-atas nanti, ketika kita sudah pupuk, dia akan muncul bunga-bunga buah. Itu harapan dari kita. Nah, pan. Sudah kah? Nih. Ah, pakai ini loh. Nah, itu kebawakan sudah. Langsung, ya. Nah, gitu caranya. Baru itu. Nah, itu nanti pakai itu. Pakai aja ya. Pakai ganco. Ini pemainannya baru pakai ganco ya, karena kemarin dia enggak bawa ganco, jadi untuk buah-buah yang terjepit dia agak kesulitan untuk memanennya. Coba kita ikutin sekali lagi. Jadi ini kemarin informasi dari pemiliknya untuk penanaman yang gelombang kedua dengan ciri pohon seperti ini diambil dari bibit lonsum ya. Jadi seperti ini kondisinya. Ciri-ciri pohonnya masih kecil, daun pelepannya berwarna hijau, pelepannya kecil, dan tandan buahnya mantap. Ini bijinya besar-besar ya. Biji yang ada dalam tandan ini besar-besar sesuai dengan ciri-ciri yang lonsum yang ada ya. Jadi rata-rata kebun lonsum itu memang buahnya seperti ini. Nah, seperti ini, besar-besar dia bijinya. Jadi ini karena kondisinya kurang terawat, saat ini ya kita anggap cukup lumayan. Ini dengan berat janjang sudah mencapai sekitar 5 kilo ya. Seperti ini. Ya, ini tandan ketiga yang dipanen. Iya. Ya, tiga tandan ya. Masih lumayan ini. Kita dapatkan 3 tandan. Salah satu kondisi pohon yang di bagian ujung yang masih kecil. Jadi ada 2 jenis tanaman yang ada di kebun ini. Ini nampak sangat bisa diharapkan ya kondisi panennya nanti. Saat ini sudah dipanen, ada 3 janjang seperti ini. Ya. Menurut informasi yang ada, bibit yang di sebelah sini ditanam dari jenis lonsum. Jadi ini kita lihat postur pohonnya seperti ini. Kondisi buah yang ada
tampak masih full ya. Dan itu muncul bunga-bunga yang diharapkan nanti akan menghasilkan buah yang cukup besar. Saat ini diperoleh hasil TBS dengan berat sekitar 5 kg ya. Ini berat janjanya sekitar 5 kg. Yang mana ini brondolannya cukup besar. Jadi seperti ini. Nampak bijinya ini besar ya. Seperti ini. Ini pasti daging buahnya tebal ya. Jadi apabila nanti ini benar dari jenis lonsum seperti ini, karakternya daging buahnya tebal dan cangkangnya tipis ya. Nanti kalau kita rawat bisa segera pulih produksinya. Ini yang akan diharapkan bisa mengembalikan biaya perawatan yang telah kita keluarkan untuk kebun ini. Ini kita berada di bagian puncak bukit ya, yang di bawah sana tadi itu sepertinya jenisnya dari jenis PPKS ya, PPKS Simalungun karena pelepahnya pendek. Menurut informasi pemilik kebun di bagian yang ini menggunakan bibit lonsum. Ciri-cirinya berbeda ya, ini daunnya masih hijau seperti ini dan panjang pelepahnya seperti ini. Ini buah-buahnya yang bisa kita lihat. Ini yang di pinggir jalan ini ya. Kita coba lihat yang dari pinggir jalan. Ini TBS yang berhasil dipanen. Bentuknya seperti ini. Merah-merah dan besar-besar bijinya. Yang ini di bagian ujung kebun. Ini ada drum plastik yang berisi air. Yang kemarin kita gunakan untuk menyemprot di daerah sini. Ini rumputnya sudah kering ya. Sudah kering. Dan kondisi pohonnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian bawah sini. Ini jalan yang telah dibuatkan oleh pemilik kebun untuk akses pengangkutan TBS sawit. Di bagian dalam ada juga jalan tembusnya. Jadi yang sebagian ini kita naikkan ke sini. Pola pengumpulan buahnya. Jadi ini kondisi tanamannya saat ini yang di bagian ujung. Daunnya sudah nampak hijau karena ini rumputnya sudah mulai mati total ya. Seperti ini. Ini tandannya. Warnanya merah masak dan brondolannya banyak sekali. Nih, nampak cangkangnya tipis ya dengan biji-biji yang besar. Ini pemanennya 3 orang, jadi satu orang mendodos, 1 orang mengumpulkan dan 1 orang memungut brondolan. Jadi ini bapak tua yang bertugas untuk mengumpulkan brondolan nih. Pak, mengumpulkan brondolan Pak? Iya Pak. Brondolan ya. Ini dikumpulkan langsung ya brondolannya, jadi tidak ada yang tersisa lagi. Iya Pak. Ini semua pohon bersih akhirnya. Kita berharap bisa segera pulih lagi kondisi buahnya. Karena ini masih berumur sekitar 4 tahun ya yang untuk pohon yang di sini. Ini kondisinya masih bagus karena masih belum terhambat pertumbuhannya. Ini terlihat daun-daunnya juga masih berwarna hijau, hijau segar seperti ini. Oke, kita lanjut lagi melihat di bagian bawah. Kita lanjutkan untuk melihat hasil panen di sepanjang jalur ini. Jadi ini masih mulai batas ini ya. Ini batas yang ditanam dari jenis lonsum yang baru berumur sekitar 3 atau 4 tahun ya. Kemudian yang di bagian depan situ dari jenis PPKS Simalungun. Coba kita lihat bagaimana bentuk buahnya. Karena yang di bagian bawah situ sudah dipanen. Sudah selesai dipanen. Jadi yang di sebelah sini pohonnya berpelepah pendek. Jadi
jenisnya berbeda ini ya. Jadi warna pelepahnya tidak hijau seperti di sana tadi. Dan seperti ini bentuk pohonnya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini umurnya lebih tua. Karena ini batangnya lebih nampak ya. Dan ini buahnya seperti ini. Ada perbedaannya mencolok ya dari bentuk buah, ukuran buah dan warna buahnya. Serta brondolannya ya. Ini agak kecil biji brondolannya. Pohonnya seperti ini. Nah, ini. Seperti ini kondisi pohonnya saat ini. Jadi ini habis buahnya sudah mengering. Kondisi daunnya agak kuning dibandingkan dengan di sebelah atas tadi yang menggunakan jenis lonsum, daunnya cenderung lebih hijau. Namun kita optimis dalam 1 tahun ke depan produksi TBS dari kebun ini akan segera pulih dan kita bisa menghasilkan panen sebanyak 5 ton ya. Target kita mendapatkan hasil panen sebanyak 5 ton dari kebun sawit yang telah kita rawat selama 4 bulan, 3 bulan ini ya. Mulai rintis sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu sudah kita mulai rintis, dan ini sudah kering semua rumputnya, sudah selesai kita semprot 2 kali. Dan ini kondisi pohonnya saat ini. Ini ya TBS-nya sekali lagi. Jadi meskipun ini juga tenera, nah nampak seperti ini tenera, seperti ini juga. Dan ini juga bibit unggul. Namun karena perawatannya terlambat, sekitar 4 tahun ya tidak dirawat. Ini kemarin kita pruning dari bawah sini sampai ke atas ini. Dan ini kondisi di pohon saat ini. Ini buahnya masih belum nampak ya. Ini sisa-sisa buah yang ada di pohon ini. Nanti kita harapkan setelah kita garuk piringannya ini, kita bersihkan piringan ini, kita masukkan pupuk sebanyak 2 kilo. Kondisi buah-buah yang ada ini akan membaik, akan lebih besar daripada yang ada saat ini. Jadi ini kondisi buah yang ada saat ini. Ukurannya kecil ya untuk di baris yang ini. Ini jenisnya berbeda dengan jenis yang ada di sebelah sana. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Jangan patah semangat. Terus kobarkan semangat untuk merawat kebun sawit kita agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dari pohon-pohon sawit yang ada di kebun kita. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.